Dari Kusuma MP dan kami hormati para kepala OPD yang sudah kegiatan safari Jumat atau Jumat hari ini. Selanjutnya untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bantuan untuk masjid penerima yang diserahkan oleh Pak Wali Kota langsung kepada untuk keberlangsungan dan kebersamaan kegiatan keagamaan khususnya di Masjid Al-Azhar Kelurahan Banten ini. Ini sebagai bukti sebuah kolaborasi dari pemerintah Kota Bandung dan masyarakat khususnya dari DKM Masjid Al-Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan pada kesempatan di tempat dan hari yang mulia ini kita kedatangan tamu penting yaitu Bapak. Terima kasih atas kehadiran Bapak beserta jajaran ke masjid kami. Tentu saja ini sebuah kehormatan yang sangat membinakan bagi kami. Terima kasih dan mohon maaf kalau tidak penerimaan karena kalian dasar sudah kurang dari kami. Dan mudah-mudahan apa yang kami setuju yaitu dialog dan keluarga berjalan dengan baik dan mendapat manfaat yang besar dalam masyarakat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bismillah Bapak-bapak sekalian, jemaah Masjid Al-Azhar yang saya muliakan, saya Pak, saya Kota Bandung saat ini. Dan ini sahabat saya, Kang Ferry ini beda sekolah. Saya udah 88, atau udah 9. Saya masuk 4 IPB. Tapi teman seangkatan dia jadi rektor Pak. Posisi ya. Teman seangkatan saya di rektor IPB. Angkatan rektor. Baiklah. Tapi itulah keluarga besar Bandung ya, kita selalu menjaga kebersamaan. Cara kalah jadi, tapi dari nomor surat itu kan dipakai TK Al-Azhar. Punya yayasan juga. Terima kasih. Memang Kota Bandung ini tantangan yang luar biasa. Pada saat bersamaan punya keunggulan juga yang luar biasa. Keunggulannya adalah kualitas sumber daya manusia yang unggul dibanding rata-rata kota-kota di seluruh Indonesia. Kita termasuk yang kami unggul, alhamdulillah. Tapi tantangannya adalah dengan jumlah penduduk yang tinggi sampai 10% di bulan sama. Salah, jadi hari ini nih sekarang selesai pertemuan kita sekali ini, satu lah kita berangkat ya. Udah disiapin makan siang belum? Sudah Pak. Kayak makan siang dibungkus aja lah. Beresin sampah dulu ya. Ya. Jadi bungkus ada Pak. Oh iya sok ya. Nanti saya balik lagi singgah makanan. Jadi gini, kalau gitu pasti masyarakat terganggu juga kan. Nah ini kita atur dulu nih hari ini. Saya nggak tahu mudah-mudahan dengan seadanya kita atur dulu untuk mengurangi volumenya. Tapi dalam waktu seminggu itu memang akhirnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan penghitungan dan penjadwalan kembali. Diajar di beberapa industri, promosi Adria, nah ini kurang lebih sama. Jadi bayangkan oleh Anda tuh gini, bayangkan ya, kebayang Indomaret yang seberapa hasilnya hanya 2, namun kalau pembelinya terpenuh maka antriannya hampir tidak ada, bahkan pendek betul. Jadi pasti antriannya panjang terjadi penumpukan, betul kan? Nah ini kejadian kita persis sama. Semua sampah di Kota Bandung ini totalnya ada 1.500-an 1.500 ton. Kenapa bisa berfungsi seperti itu? Karena rata-rata orang kita ini
1.500 ton, 1.500.000 kilogram. Nah, ini dalam 2 minggu terakhir sejak bulan Oktober naik 5-10%. Jadi rata-rata sekarang 0,63. Tiba-tiba pengunjungnya banyak, maka kasirnya kan tidak otomatis bertambah ya, anggarannya kan kuat, jadi antriannya panjang. Sementara daya olah kita ini, daya olah sampah kita di Kota Bandung diolah seperti ini, dipilah, diolah, dimanfaatkan dan dimusnahkan pakai insenerator atau biodigester, ya, itu sehari hanya 250 ton. Jadi baru 1/6. Akan kita hingga 1 Desember kita akan tambah sampai 260 ton sehari. Tapi masih jauh tuh. Kita akan kejar bulan Juni nanti sudah bisa 500 ton sehari. Cuman bapak-bapak sekalian, problemnya adalah kapasitas kemampuan kita memilah, mengolah, memanfaatkan dan memusnahkan sampah itu walaupun bertambah, tetap harus diimbangi dengan tidak boleh bertambahnya timbulan sampah per orang per hari, bahkan harus berkurang. Orang itu Pak Kadis, nah ini Pak Kadis saya bisa lewat itu, ya kan kalau terang ngomong sampah, nah ini bosan, jadi karirnya gitu. Ya, jadi gini, kita harus mengupayakan agar timbulan sampah per orang per hari turun dari 0,58 kg per hari per orang harus turun. Idealnya berapa? Surabaya itu 0,4. Itu sebabnya kalau ada datang ke sana Surabaya bersih, kasih beli. Saya sirik, Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita mulai dengan mengurangi 30% sampah. Gimana cara mengurangi 30% sampah? Susah ya. Sampah itu terbagi dari 3 asal-usul. Asal-usul pertama dari RW. Sisanya dari tempat kerja. Anda punya kantor, Anda punya toko, Anda punya pabrik, ya, nah 30%. Buat kita yang paling penting warga adalah mengejar 30% sampah di RW itu berkurang. Sekarang ini dari 1.597 RW baru 400 RW yang sudah kategori kawasan bebas sampah. Di RW tersebut ada 3 fasilitas pengolahan sampah, pengurangan, pemisahan dan pemanfaatan sampah plus bank sampah. Kemudian punya program urban farming buruan saya, dan terakhir punya dapur sehat anti stunting. Sampah organik ya, yang diolah di perumahan di RW itu nanti hasilnya adalah kompos. Kompos digunakan oleh urban farming atau buruan saya. Kemudian tumbuh, ada jadi pohon, ada jadi ikan, ada jadi ayam. Hasil sayur-sayurannya itu kemudian dibawa ke sampah pengolahannya akan diolah 100% oleh si tempat pengolahan sampah. Nah ini yang jadi tantangan besar, itu sebabnya saya hadir bersama dengan Pak Lurah Pasteur, Pak Camat Sukajadi, yang kita sehari-hari ini mengharapkan bisa memaksa dalam tanda kutip bapak-bapak semuanya memastikan di setiap RW ada fasilitas. Kalau itu sudah terjadi, maka 30% sampah hilang di Kota Bandung karena habis di rumah. Dari 0,58 kita, ya, semuanya ini 0,58 kita istilahnya produksi sampah per hari. Pak Wali, mungkin saya perwakilan pertama percaya
sekali tidak mengawali bukan saja berpikir kalau sudah bekerja dan bergerak terus. Cuman ini mengenai sampah ini memang benar tanggung jawab kita bersama. Dan mengenai teknologi dan praktek dan segala macam itu mungkin tidak akan juga mengawali masa daerahnya. Cuma itu turunnya dan sangat penting untuk segera selesaikan. Beberapa bulan yang lalu ada surat edaran dari Pak dari RT kita juga ada larangan untuk membakar sampah. Nah, padahal itu kan cukup segera, bukan saja berpikir antara wali kota atau RW di rumah aja kita pusingkan, karena pendistribusiannya juga mungkin ada beberapa faktor. Nah, dalam keadaan darurat ini jangan terlalu keras, kalau bisa dibakar ya bakar aja lah dulu lah gitu, karena punya sistem kompos untuk tanaman mungkin agak ada sentuhan teknologi, ada juga hal yang lain, tapi kan kalau kita ada drum masuk ke akar aja lah dulu kan. Akhirnya kita kebakar sampah nggak bisa, kita ada jalan itu kan, tapi ini kan kalau sudah berwali untuk mengurangi karena keren setiap kita ke warung mana-mana kan baliknya itu kan atau fresh kan. Mungkin itu saja lah bahwa biar sampai ini darurat sampah Kota Bandung kan yang dikurangi kita rumah itu salah satunya. Di dulu kelelahan itu beberapa bulan ada pelonggaran setengah dulu sampah. Kita juga berbanding karena mungkin ada pelonggaran. Saya taat itu kalau bakal saya biasa kalau mau dimakan aja. Siap. Kita coba balik terima kasih. Ini jawaban doa saya yang permasalahan saya ingin cerita bahwa rumah saya di belakang masjid ini warisan orang tua saya dari 2014 sampai ayah saya yang meninggal 2016. Entah kenapa pohon di belakang rumah saya ini tidak pernah bisa dipangkas, hanya dibatas sampai ya sama tetangga saya itu. Saya sudah tidak berkeamanan, sudah mengikuti semua persyaratan. Bahkan terakhir sebulan yang lalu saya bersitegang dengan tetangga-tetangga saya termasuk dengan Pak Silon bahwa ada alasan bahwa pohon tidak bisa dipangkas karena ada bangunan di bawahnya. Akhirnya kami sudah ke pusat PWP dan bangunan itu sudah bisa dipindahkan. Terus kami datang lagi ke pertamanan, sampai sekarang pertamanan juga akhirnya melempar lagi bola ke dinas pekerjaan umum untuk mendapatkan izin supaya. Bentar, saya mau nanya dulu, kenapa pohonnya Pak Hendro? Terlalu tinggi, Pak. Pertama terlalu tinggi, kedua fondasi dari selokan di depan rumah saya itu sudah milik rumah. Terus pohon di belakang samping rumah saya ini fondasi akarnya sudah rusak fondasi rumah saya. Pohon yang terlalu membahayakan, maka bisa langsung dipotong sama lurah sama camat. Tapi begitu mau pemotongan, langsung koordinasi aja nggak mau izin ke DPKP, nggak izin ke wali kota. Tapi saya mesti lihat dulu apakah pohon itu betul berbahaya atau enggak. Ya. Karena memang membuat pohon itu sekarang nggak boleh sembarangan. Bapak tebang pohon tanpa izin itu 2,5 juta. Sering juga kan? Oke. Sama Pak. Pastikan dipilah organik sama non-organik. Ya, yang akan didahulukan untuk diangkut nanti yang organik. Pak Lurah, kurang lebih bulan depan saya akan meluncurkan program yang namanya Gasla atau tugas pemilah. 1 orang 1 RW, kerja seminggu 3 kali. Datang ke setiap rumah membantu memilah. Bantu milah, kemudian sampah organik diangkut dibawa ke tempat pengolahan. Nah, maka nanti setiap kelurahan harus memastikan punya tempat pengolahan sampah organik. Nanti diolahnya itu menggunakan yang namanya mikroba. Yang kemarin mencoba tuh, nanti coba ya, saya tunggu ya ke depan ya, harus tahu hasilnya. Kalau memang berhasil ini bagus, si sampahnya akan menghilang dalam waktu 3 hari, tersisa sampah residu. Nah itu boleh dibakar, tapi coba jangan sampai sendiri.